Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah BP Wetan yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membagi rizki dan nikmat itu sesuai dengan takaran masing-masing. Dan insya Allah saat kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang bisa melaksanakan sholat subuh, maka itu adalah rizki yang luar biasa dari Allah. Amin. Melaksanakan satu kewajiban di awal hari ditambah dengan 2 rakaat bagi yang sekali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati jamuan itu, 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa karena memang khairun minad dunya wa ma fiha, atau dalam riwayat yang lain khairun minad dunya wa ma 'alaiha. 2 rakaat itu sama halnya kita memiliki bumi dan seisinya. Artinya kita menjadi orang yang terkaya. Jamaah sekalian, insya Allah pada pagi hari ini sampai dengan menjelang syuruk nanti, kita juga niatkan bahwa ini adalah iktikaf. Kalau di seberang sana ada istilah baru untuk mengisolasi, lockdown, maka kita di sini juga lockdown dengan artian kita beriktikaf, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil talabul ilmi. Insyaallah lockdown terbaik ya seperti ini biidznillah taala. Amin. Dan tema yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan pentingnya doa orang tua kepada buah hati atau anak kita semuanya. Jamaah sekalian, kita sebagai orang tua tentunya memiliki tugas yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita semuanya bisa menjadi zinatun. Zinah berarti perhiasan, penyejuk hati, qurrata ayun. Bisa menjadi adu, musuh bagi kita. Musuh dalam hal ini bisa musuh dalam agama atau terkait dengan ibadah kita, penghalang kita melakukan suatu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun musuh dalam konteks dunia. Tidak nurut kita, dalam tanda kutip selalu mengembalikan omongan kita, berkomentar dengan apa yang kita sampaikan, itu juga termasuk adu. Ataupun anak juga merupakan
ujian bagi kita, fitnah. Nah, memang yang paling menyenangkan bagi kita adalah zinatun, qurrata ayun, penyejuk hati kita, menjadi harapan kita saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi harapan kita saat kita sudah berbaring dan hanya berharap dari doa-doa anak-anak soleh kita. Tentunya untuk mendapatkan yang qurrata ayun ataupun zinatun, anak sebagai zinatun, perhiasan, tentunya tidak mudah. Khususnya saya pribadi yang mungkin di sini ada para bapak ataupun ngapunten mbah yang sudah punya cucu, tentunya pengalaman untuk mendidik ini luar biasa. Dan boleh dibilang ya nanti di luar sesi saya bisa menimba ilmu bagaimana real di lapangan dalam mendidik anak. Saya yakin di sini saya tahu beberapa mbah di sini anaknya sudah masya Allah subhanallah menjadi pengurus masjid, luar biasa. Luar biasa. Dan memang jamaah sekalian, takdir Allah Subhanahu wa taala itu meliputi dari orang tua yang ada di sekitarnya. Takdir Allah Subhanahu wa taala insyaallah meliputi orang tua yang ada di sekitar. Maksudnya kalau sang orang tua itu akrab dengan kebaikan, maka insyaallah anaknya pun akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang baik. Tentunya ini adalah kaidah umum. Semua kaidah umum pasti mempunyai pengecualian. Nabi Nuh, kenapa kok ada yang seperti itu, Ustaz? Ya, itu menjadikan kita pelajaran untuk kita semuanya bahwa memang anak kita adalah tanggung jawab besar kita. Tidak terlepas dari Nabi Nuh alaihi assalam. Jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua mempunyai cita-cita untuk menjadikan anak kita adalah zinatun, qurratu a'yun. Doa itu menjadi hal penting. Selain usaha kita sekarang subhanallah, alhamdulillah, para ibu muda, para bapak muda, banyak sekali kajian-kajian parenting. Sekarang tambah lagi, bukan hanya parenting, tapi parenting nabawi. Nah, semua itu tentunya memberikan angin segar untuk kita semuanya, pembekalan diri untuk kita menuai apa yang kita sebutkan tadi sebagai anak qurrata ayun. Nah, karena yang kita bahas adalah urgensi doa. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji dalam kajian ini, kita menjadi atau pandangan kita menjadi jelas bagaimana pentingnya doa setelah kita berusaha dengan membekali ilmu tentang parenting, baik parenting umum terkait dengan anak-anak ataupun parenting nabawi terkait dengan anak-anak. Nah, doa. Karena memang Rasulullah SAW menginfokan kepada kita semuanya, memang banyak, ada yang riwayat Ibnu Majah, ada yang riwayat At-Tirmidzi, ada yang riwayat Abu Dawud. Semua memang hadisnya sahih. Nah, saya mengutip dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi konteksnya berbeda-beda, tapi intinya sama, memuat pentingnya doa, mustajabahnya doa,
orang tua kepada anak. Nah, thalathu da'awatin mustajabat lahunna la syakka fihinna. Masya Allah. Ini sudah berarti la syakka fihinna. Thalathu da'awat mustajabat, 3 doa. 3 orang ini saat berdoa maka doanya tidak diragukan lagi mustajabahnya. Jadi ya ini informasi dari Rasulullah SAW, sekaligus di mana saja, siapa saja 3 orang ini. Yang pertama, da'watal mazlum, doa orang yang terzalimi. Ini nanti kita tidak menjadi pembahasan kita, tapi memang poin yang disebutkan Rasulullah SAW, da'watal mazlum. Yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian, sedang melakukan perjalanan. Nah, yang terakhir inilah yang menjadi pembahasan kita, wa da'watul walidain lil walad, doa kedua orang tua untuk anaknya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung 2 hal tentunya. Da'watul walidain lil walad ini mengandung 2 hal. Bisa doa kebaikan, bisa juga doa keburukan. Nah, inilah yang kita sampaikan tadi, kesulitannya itu karena kita memang menghadapi yang mungkin masa kanak-kanak atau masa remaja, yang di situ kalau dalam bahasa Arab remaja itu al-murahaqah. Murahaqah itu rahaqah, yang tidak tahu, satu masa fase yang tidak tahu jati dirinya, belum pasti, maka dia akan sering mencoba, sering meniru, pintar sekali. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang kita sendiri punya keinginan, anak kita juga punya keinginan. Kalau ini gagal kita mensinkronkan antara keinginan kita dengan keinginan anak kita, disinilah kadang-kadang yang membuat kita ini mengeluarkan ucapan. Jamaah sekalian, ini doa di sini bukan berarti terus kita duduk termenung, duduk khusyuk, sakinah, terus berdoa ya Allah, enggak. Ucapan yang kita sampaikan kepada anak kita itu, kalau kita memang niat, dan ingat, talaknya orang yang al-ghadib, talak orang yang marah itu jatuh, jadi talaknya. Seperti halnya doa yang lagi marah kita, emosi karena itu tadi, anak kita keinginannya seperti ini, sementara kita keinginannya seperti itu, tidak ketemu, tidak sinkron. Nah, kita terus marah, mengeluarkan kata-kata ataupun menyampaikan suatu ungkapan. Nah, itu menjadi doa. Nah, jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, disinilah yang kita harus memang, ya, PR untuk kita semuanya, super sabar. Monggo silakan untuk mereview, kira-kira apa ya yang sudah saya lakukan yang sudah saya sampaikan kepada anak-anak saya. Adakah kata-kata yang negatif?
Kalau ada, berarti tidak ada kata lain kecuali ya disampaikan kembali dalam rangka untuk menghapus kata-kata itu. Kalau sampai kata-kata itu kita mungkin lupa, Pak. Apakah sudah melakukan atau menyampaikan itu atau tidak? Tapi minimal meskipun tidak persis, kita bisa mengkoreksi diri. Apa yang sudah kita barangkali, oh iya, anaknya 1, 2, 3. Oh ya, saya mengatakan yang pertama kepada yang pertama. Nah, saat itu juga atau saat kita ingat itu juga langsung minta maaf kepada anak kita. Karena ucapan kita itu mustajabah dan itu doa. Kalau kebaikan ya itu kebaikan. Kita tidak bukan tidak memperdulikan, tidak membahas, nanti insya Allah. Tapi yang perlu kita garisbawahi adalah saat kita sebagai orang tua ini menyampaikan sesuatu yang negatif. Bisa jadi jamaah sekalian, naudzubillah, anak kita, anak seseorang, bukan kita, anak seseorang, terus kok ini semua berhasil, kok yang satu ini tidak berhasil, mohon maaf. Mungkin bisa jadi, boleh jadi tidak usah mengkoreksi siapapun, mungkin kita yang perlu dikoreksi. Oh iya, dulu saya mengatakan apa ya? Dulu saya pernah menyampaikan apa kepada anak saya ini? Mungkin ada kata-kata negatif yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita sudah lupa. Nah, kalau memang yang terjadi seperti itu dan kita ingat, ya langsung kita datangi anak kita dan kita mohon maaf dan menggantinya dengan kata-kata yang baik. Kalaupun dalam segi, mohon maaf, dalam segi ekonomi, ya disampaikan mudah-mudahan diberi jalan keluar engkau dari kesulitan ekonomi. Langsung secara spesifik, dan ini nanti kita akan bahas. Bahwa di saat kita menemukan kondisi anak kita itu, seseorang anak kita itu dalam tanda kutip kok ada sesuatu. Nah, kita harus berdoa dengan doa yang spesifik. Jangan doa sapu jagat terus. Itu memang bagus. Tapi doa kepada anak ini nanti akan kita bahas. Doa ada hadisnya juga. Doa yang spesifik itu perlu. Nah, jamaah sekalian, ini poin pertama, pemahaman pertama bahwa doa kita semuanya, ucapan kita semuanya kepada anak-anak kita, baik yang negatif ataupun yang positif, itu adalah ibarat doa. Dan kalaupun itu doa kebaikan, berarti itu adalah, alhamdulillah, itu adalah tabungan kebaikan untuk anak kita dan lebih-lebih untuk kita pribadi. Kalaupun kejelekan, la haula wala quwata illa billah. Ingat, Ustaz, apakah itu diucapkan saat normal saja? Meskipun saat marah, seperti halnya talak, meskipun saat marah, itu ucapan kita sebagai orang tua adalah doa. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyampaikan terus, la taghdab. Dalam riwayat lain, la taghdab walakal jannah. Tapi yang lebih sahih, la taghdab, tanpa walakal jannah. Untuk agar supaya hati-hati, kalau sedang marah itu kadang-kadang yang tidak terkontrol itu dua, ucapan kita dan gerakan kita. Nanti kalau marahnya sudah tidak ada, hilang, baru kita akan, oh iya, kenapa saya menyampaikan ini? Kenapa saya membanting ini? Kenapa saya, baru akan menyesal. Nah, jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi 3 hal atau 3 golongan yang dakwah atau doanya mustajabah, la syakka fihinna. Tidak perlu diragukan kemustajabahannya. Doaul musafir,
doa watul madlum, doa orang yang terzalimi, dan doa ul walidain, doa kedua orang tua kepada anaknya. Ini riwayat Bukhari. Nah, jamaah sekalian, tentunya yang telah kita singgung tadi, kalau kita sudah menemukan, merasa, meskipun tidak tahu secara persis ucapan yang kita ucapkan kepada anak kita, tiba-tiba kita mendapati anak kita itu kondisinya seperti ini, maka kita berdoa dengan doa spesifik sesuai dengan keadaan anak kita itu. Ini ada hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Abdullah ibnu Mughaffal sami'a ibnahu yaqul. Tapi dicontoh di sini doa kebaikan. Abdullah ibnu Mughaffal sami'a ibnahu yaqul, pernah mendengar anaknya ini berdoa. Nah, subhanallah. Allahumma inni as'aluka al-qasral abyad fi jambil ayman minal jannah. Ya Allah, saya pengen al-qasrul abyad, istana putih, gedung putih. Al-qasrul abyad an yaminil jannah, di sebelah kanan surga. Detail. Idza dakhaltuha, kalau saya nanti ditakdirkan masuk surga. Jadi pertama harapannya masuk surga, yang kedua tidak hanya masuk tapi detail. Saya pengen ini di sebelah ini detail. Nah, faqal, maka Abdullah ibnu Mughaffal ini yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW, ay bunai salillah al jannah wa ta'awwadz minan nar. Ini nanti kita akan keluar sedikit sebentar. Abdullah ibnu Mughaffal ini menyampaikan, anakku, jangan hanya minta masuk surga, tetapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dari neraka. Nah, ini jamaah sekalian penting juga. Makanya kita sampaikan tadi, kita sebentar membahas ini, sebentar. Dalam doa-doa kita memfokuskan terhadap doa masuk surga atau menikmati surga itu penting. Tapi izin dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari neraka itu juga penting. Dan dua-duanya harus ada dalam doa-doa kita. Maka setelah salat, Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar, itu dipanjatkan, atau dan Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya inna nas'alukal jannatal firdausal a'la. Karena ini dua, kalau doa terkait dengan surga berarti Allahumma ajirna minan nar juga dibaca. Sebaiknya seperti itu. Karena Rasulullah SAW mewasiatkan seperti itu. Salillah al-jannah wa ta'awwadz minan nar. Jadi dua-duanya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan juga minta dilindungi dari api neraka. Dek. Doa ini disusul doa itu. Nah, ini sebentar. Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a. Yang menjadi pembahasan kita jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, saat orang tua ini yang bernama Abdullah ibnu Mughaffal ini mendengar anaknya ini doa secara spesifik, secara terperinci,
langsung disupport dengan hadis Rasulullah. Berarti membuktikan memang doa spesifik orang tua, motivasi orang tua itu sangat diperlukan sekali. Setelah kan Rabbana Atina itu, kenapa dibaca setelah doa-doa yang spesifik? Karena memang dia mengumpulkan semua kebaikan yang ada di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi semua kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan apa itu yang ada di dunia? Ya, monggo diucapkan sebelum doa itu. Termasuk doa kepada anak-anak kita. Jadi spesifik, plek, plek, plek. Kalau memang anak kita ini punya masalah dalam kesehatan, nah doakan anak kita itu langsung, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaqallahu syifaan ajilan syifaan la yughadiru saqaman, langsung. Kalau dalam hal susah sekali melaksanakan ibadah, ya berarti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, atau doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah kami wa dzurriyyatina muqimas shalah Rabbana wa taqabbal doa itu. Jadi doa yang spesifik. Nah, baru kalau sudah doa-doa yang spesifik itu terpanjatkan, baik untuk anak kita atau untuk diri kita, baru setelah itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, maksudnya apakah harus seperti itu, Ustaz? Nah, enggak. Tapi afdalnya doa itu setelah doa spesifik baru doa sapu jagat yang biasa kita panjatkan. Nah, jamaah sekalian, di sini tidak terlepas dari doa kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, pengikut Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW. Sedangkan para nabi pun seperti yang kita sebutkan tadi, para nabi pun berdoa untuk anak-anaknya itu secara spesifik. Banyak memang dalam Al-Quran, tetapi yang terkenal, yang pasti yang sudah kita hafal insyaallah adalah doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Atau wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina waj'alni wa baniya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jelas bahwa Nabi Ibrahim ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar aminan. Baladan yang disebutkan di sini adalah Makkah Al-Mukarramah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nah, jelas kan? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim minta agar generasi selanjutnya setelah beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Jelas. Nabi Ibrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa kita, doa yang spesifik. Doa yang langsung mengacu kepada permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, dan tidak terlepas bagi kita semuanya para orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini sebetulnya doa atau tugas yang terberat untuk kita semuanya, khususnya untuk para bapak-bapak. Qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah anfusakum, diri kita masing-masing, khususnya para bapak, wa ahlikum, dan keluargamu, diri kita dan keluarga kita. Nah, maka tugas yang terberat di sini adalah
bagaimana caranya kita agar supaya sama-sama terhindar dari api neraka. Dan tentunya yang paling kita harapkan selain dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah doa anak-anak yang saleh. Dan doa anak-anak yang saleh ya secara logika ya sulit akan ada saat anak-anak kita naudzubillah tsumma naudzubillah tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala hanya sekelumit terkait dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Poin yang terakhir yang mudah-mudahan menjadi closing kita sebagai orang tua. Masih ada di sini yang belum menjadi orang tua. Kalau masih ada, langsung angkat tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antum dengan jodohnya. Jodoh yang terbaik. Biasanya orang Arab itu kalau berdoa seperti itu saya lupa, subhanallah. Tapi ini yang tidak ada dalam hadis, tapi hanya orang biasa disampaikan oleh orang Arab. Zawwajakallahu bikran wa bukra. Biasanya kalau ketemu salaman, tazawwajta ya akhi? Sudah nikah? Belum. Zawwajakallahu bikran wa bukra. Bahasa Arab itu cantik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepadamu istri yang cantik dan besok bikran itu perawan yang cantik, bukran besok tinggal ganti harokatnya saja, bikran wa bukra. Kalau tidak ada harokatnya, kita yang orang Jawa seperti ini sulit bacanya, bikran wa bukra, karena sama persis tulisannya, tinggal bedakan harokatnya saja. Nah, ini intermezzo saja. Maksudnya kalaupun masih ada yang belum berkeluarga, ini menjadi bekal insyaallah. Amin. Jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita sampaikan bahwa ini adalah yang terakhir pemahaman kita terkait dengan orang tua. Karena memang dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Tirmidzi, hadisnya hadis sahih, ridha Rabb fi ridha al-walid wa sukhtur Rabb fi sukhtil walid. Ridha Allah Subhanahu wa taala berada dalam ridha orang tua, wa sukhtur Rabb, dan murka Allah Subhanahu wa taala juga bergantung pada murka orang tua. Ini menyisakan banyak sekali jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan merupakan justifikasi bahwa kamu harus taat kepadaku wahai anakku. Tidak hanya itu. Itu sebagian dari faedah hadis yang ada. Tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana anak-anak kita itu juga bisa memohon ridho kepada kita, mempersembahkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memohon ridho kepada kita. Betapa sengsaranya kita saat anak-anak kita sudah tidak memperdulikan kita. Loh, kenapa tidak peduli? Karena kita mungkin tidak memperdulikan mereka. Sebab musabab. Seorang anak berbakti kepada orang tua itu sebab. Musabab yang akan dihasilkan dari berbakti kepada orang tua, kita akan
ridho. Ridho, dengan ridho itu restu. Ridho dengan banyak hal, tidak hanya mohon doa restu, bukan restu dalam hal itu saja. Apapun, dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, dalam hal nikah, dalam banyak hal. Ridho itu penting dari orang tua. Tetapi sekali lagi, poinnya adalah bagaimana anak kita itu betul-betul memohon kepada kita ridho. Nah, saat kita meyakinkan diri kita bahwa anak-anakku pasti akan meminta ridho kepada saya, itu bisa dilakukan oleh anak-anak yang berbakti. Dan anak-anak yang berbakti itu adalah anak-anak yang soleh. Tentunya kalau kita ingin menjadi anak-anak yang berbakti, ingin menjadikan anak-anak kita anak-anak berbakti, anak yang saleh, tentunya perlakuan kita kepada anak kita itu juga harus perlakuan yang saleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan ya pasti dengan sebab musabab itu. Orang yang soleh itu yang bisa mengurutkan sebab musabab dan menggandengkan dengan takdir Allah. Itu orang yang soleh. Sedangkan orang yang keblinger, mungkin karena kecerdasannya, tapi keblinger, dia hanya mengurutkan sebab musabab, tapi tidak menggantungkan, tidak mengaitkan kepada musabib. Siapa musabib itu? Allah. Mendung sebab, kita contohkan dengan real. Hujan musabab yang dihasilkan dari mendung itu. Nah, siapa yang menyebabkan? Musabibnya siapa? Allah. Nah, orang yang blinger itu hanya mengaitkan, oh ada mendung pasti hujan. Seringnya kita sampaikan seperti ini tauhid. Kalau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala itu syirik. Gak matuk. Nah, kita pun seperti itu. Kita mengharapkan anak kita soleh, sementara perlakuan kita kepada anak kita tidak soleh. Ya berarti tidak sinkron antara sebab dan musabab. Ini tidak sinkron. Kalau tidak sinkron, ya tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Kalau al-musabbib huwallah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan anak kita pun sulit untuk berbakti kepada kita. Dalam artian berbakti ini sampai ya tidak menganggap restu kita, ridho kita itu urgen. Ya wis, Mak. Nek gak diridhoi ya wis, aku mlaku dhewe. Nah, betapa berarti tidak dihargai kita sebagai orang tua kalau seperti itu. Padahal memang secara jelas kalau memang ada yang naudzubillah tsumma naudzubillah, kalau ada yang memang seperti itu, ya mosok sing salah dalile, kenapa anakku ndak bisa berbakti, nggak minta restu kepadaku, ndak minta ridho kepadaku? Ya yang salah bukan dalilnya. Sekali lagi, berbakti kepada orang tua, anak berbakti kepada orang tua itu adalah sebab. Musababnya adalah saat kita sebagai orang tua ini bisa menghadiahkan kepada anak-anak kita ridha, ikhlas, restu, hal-hal yang terbaik, itu musabab. Sebab akibatnya. Nah, siapa yang menyebabkan itu atau musabibnya? Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang banyak. Saat ada sahabat Rasulullah SAW yang langsung meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'uni, doakan saya untuk bisa masuk surga. Apa langsung Rasulullah SAW memberikan tiket, tiket kamu pelek? Enggak kan? Rasulullah SAW memberikan fa'inni alaika bikathrati as-sujud. Artinya Rasulullah SAW
menjelaskan kepada kita secara makna bahwa kathratus sujud itu musabbib, sebabnya saat hamba itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau bersujud, nah itu sebab, musababnya saat dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau bersujud. Nah, sementara musabibnya Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan mengdiktirkan, oh hambaku setelah diinformasikan oleh Rasulku dengan memperbanyak sujud, dia mau bersujud, maka aku sebagai musabib yang menyebabkan, nah, masuk surga, tak masukkan surga. Begitu juga dengan antara anak yang berbakti, ridho orang tua, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin dalil yang sahih, apalagi dari Al-Quran, terus salah saat kita tertimpa sesuatu dengan hal-hal yang tidak berbakti, anak yang tidak berbakti tadi. Duh, katanya ini seperti ini, kok gimana? Ya, berarti ada yang sesuatu yang perlu kita koreksi dalam diri kita. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dengan inilah, karena ada sebab, musabab dan musabbib tadi, mudah-mudahan tidak bingung kita. Sebab itu adalah perbuatan anak kita. Kita ulangi lagi, khawatir saya salah faham. Sebab itu adalah saat anak kita itu berbakti kepada kita. Sebab musababnya, karena anak kita sudah berbakti kepada kita, maka kita juga memberikan ridho itu dengan ikhlas. Nah, yang menggandengkan antara sebab dan musabab itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah menginformasikan kepada kita melalui Rasul ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, melalui ini pula lah para ulama menyimpulkan bahwa tunduk patuh, berbakti kepada orang tua, birrul walidain, itu adalah suatu hal yang wajib. Satu hal yang wajib. Jadi ngukurnya jangan kita sebagai orang tua, tapi kita sebagai anak. Kita semua sebagai anak. Ini sudah masuk surga? Belum ya? Masih ada yang kita bahas soalnya. Jadi ngukurnya adalah di saat kita semuanya menjadi anak. Jadi enak nanti kalau kita memposisikan diri menjadi, saya sekarang kan bapak, iya. Kalau yang sekarang sudah menjadi bapak atau menjadi kakek sekalipun, mbah, nah, itu introspeksi diri. Iya, kenapa ya kayak gini? Anak saya kok kayak ini, seperti yang kita sampaikan tadi. Kalau sekarang posisi kita sebagai anak, ya ingatlah bahwa berbakti kepada orang tua sebab untuk memperoleh ridha tadi itu wajib. Jangan kita mengharapkan musabab saja. Saya hanya berharap orang tua saya ridho kepada saya, sementara sebabnya tidak dilakukan. Nah, ya itu tadi nggak sinkron. Karena nggak sinkron ya, nggak ada yang salah dengan dalil, nggak ada yang salah dengan Al-Quran dan yang Sunnah. Yang error itu pada diri kita semuanya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tidak mungkin disalahkan, tidak mungkin bersalah. Yang salah itu yang kita yang menjalankan ini kadang-kadang salah paham atau pahamnya salah. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah hal yang wajib, maka di saat ada seseorang yang tidak berbakti kepada orang tua, itu disebut uququl walidain. Yang sudah jelas. Kalau uququl walidain, siap-siap saja bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya akan menyiapkan an-nar, neraka, tetapi di dunia ini
musabab yang sudah kita sebutkan tadi, restu, ya mungkin tidak akan kita peroleh dari orang tua kita. Ini secara logika. Jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha ar-rabb fi ridhal walid wa sukhtu ar-rabb fi sukhtil walid. Kebalikannya, saat ridha ini sudah kita bahas, maka kemurkaan juga seperti itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka, di awal tadi mukaddimah, rahmat itu kan kasih sayang. Maka 180 derajat dari rahmat itu adalah laknat. Apa laknat itu? Laknat itu adalah dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang sengsara kecuali dengan orang yang didenda oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala titel sebagai laknat, terlaknat. Naudzubillah. Tidak ringan itu. Oleh karena tidak ringan, maka para ulama mewanti-wanti kepada kita, mengawas kita atau menasihati kita, jangan enak atau jangan cepat untuk menyebut laknatullah, kecuali dengan nama-nama yang sudah disepakati oleh para ulama. Qarun wis jelas, Fir'aun, Namrud sudah jelas. Meskipun orang kafir sekalian pun, tapi dia kalau masih hidup, tidak boleh kita memvonis. Karena al-umur bi khawatimiha, sesuatu itu dengan endingnya. Siapa tahu? Siapa tahu orang-orang yang kita lihat sekarang non muslim, tiba-tiba nanti menjadi muslim. Dan kalau kita keburu sudah memvonis dia sebagai laknatullah begitu, waduh, berat itu konsekuensinya. Maka jemaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi bahwa memang Allah Subhanahu wa taala memberikan warna yang berbeda-beda kepada anak-anak kita. Tetapi sekali lagi, yang perlu bagi kita adalah sebagai orang tua, kapasitas kita sebagai orang tua adalah bagaimana caranya agar anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang qurrata ayun, yang zina. Dan tidak lain dan tidak bukan, salah satu poin penting adalah ucapan kita, doa kita. Hati-hati dengan doa negatif ataupun kejelekan, ungkapan kejelekan kita. Sekali lagi kita ulangi poin yang pertama. Saat kita ingat bahwa ada sesuatu yang terselip dengan anak kita, maka pertama kita harus langsung, bukan ke semua anak dikumpulkan, tapi ke anak kita itu, dan untuk menghapus doa ataupun ucapan yang sudah kita lakukan, kita ucapkan, ucapkan doa kebaikan di hadapan anak kita. Penting. Apalagi sampai berurusan dengan akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Gara-gara urusan dunia sampai orang tua menyampaikan kepada, misalkan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ditenono menelak enak uripku no akhirat timbang uripmu, langsung ngeper, Pak. Saat itu mungkin karena marah biasa saja diungkapkan, tapi ini konsekuensinya besar sekali. Kalau posisi kita sebagai orang tua, wah itu doa kejelekan kepada anak kita. Maka tidak lain dan tidak bukan, yaitu tadi dua hal tadi. Sampaikan doa kebaikan kepada anak kita secara spesifik. Kamu dulu pernah tak doakan seperti ini, sekarang tak doakan seperti ini. Jelas. Jadi muhasabah kita kepada anak-anak kita, sekaligus PR kita semuanya termasuk saya pribadi, untuk bermuhasabah, mereview kembali
kira-kira ucapan apa yang sudah saya sampaikan kepada anak kita. Kalau ada hal yang naudzubillah jelek, segera untuk melakukan dua hal tadi. Kalau ada hal-hal yang kebaikan, teruskan. Terus berdoa kebaikan untuk anak-anak kita. Termasuk saya pribadi yang masih pemula dalam membina ataupun mentarbiyah anak-anak. Saya pemula, yang baru kecil-kecil. Dengan semuanya ada yang sudah punya cucu. Tentunya lebih banyak pengalaman di situ. Kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, memberikan kesabaran yang tidak berbatas, tidak bertepi untuk mendidik anak-anak kita, untuk terus mendoakan anak-anak kita dengan doa kebaikan. Dan kalaupun terselip karena memang kita semuanya punya chance untuk salah, maka segeralah untuk mengganti yang negatif itu dengan positif. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur 'alal qaumil zalimin. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rfa'anna al-bala' wal waba' ya rabbana ya arhamar rahimin ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan? Ya, ada, silakan kalau ada yang, siapakah urutan yang didoakan dahulu, apakah suami, orang tua, dan anak? Nah, jamaah sekalian, dalam berdoa memang tidak ada urutan yang langsung siapa yang lebih afdal didoakan lebih dulu. Apakah tiga hal tadi, suami, orang tua, mana yang lebih dulu? Nah, tergantung dari perkara masing-masing. Sekali lagi, tidak ada urutan dari Rasulullah SAW siapa yang lebih dulu. Yang ada saat posisi sebagai istri, maka sikap kita kepada suami itu juga menentukan doa-doa kita kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Kalau kita mampu untuk berbakti kepada suami kita, insya Allah doa-doa kita juga akan mustajabah. Kalau kita tidak mampu berbakti kepada suami, karena ini posisi istri ya, maka juga ya bisa jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita panjatkan itu terhalangi. Kenapa? Karena tidak ada ridho dari suami. Jadi tidak ada urutan dari Rasulullah SAW mana yang lebih dahulu kita doakan antara tiga hal ini. Nah, tapi kalau posisi ini adalah suami laki-laki, maka tetap berbakti birrul walidain itu adalah yang nomor satu. Meraih berbakti kepada orang tua bagi seorang suami itu tetap yang nomor satu, tidak kepada istri dan tidak kepada mertua. Tetap kepada orang tua kita, suami, seorang suami ya, seorang anak laki-laki. Jadi kan sering itu, jangan tidak usah gerutu, tidak usah cemburu kalau ada laki-lakinya, suaminya maksudnya, yang mungkin menyisihkan sebagian hartanya, sebagian gajinya untuk
orang tuanya. Nah aku piye gak diomani, tidak mungkin lah tidak diomani pasti. Nah jadi sekali lagi kalau spesifik doa ini tidak ada urutan mana yang lebih afdal, mana yang lebih didahulukan, tergantung perkaranya apa, siapa yang lebih penting untuk kita doakan lebih dulu. Kalau itu anak ya anak. Nggih. Orang anak yang menyebutkan orang tua itu gimana? Padahal orang tua sudah mendoakan anak supaya menjadi anak soleh. Setiap habis selesai sholat wajib kita doakan anak soleh. Tapi dengan kalau menurut perjuangan kita yang menyejukkan itu adalah lihat anak tadi sholat, berjamaah itu bagaimana ukurannya yang menyejukkan? Iya. Kalau dengan seperti yang doa yang tertera dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maka qurrata a'yun yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang sesuai dengan koridor Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau ada yang tidak sesuai, ya ingat bahwa kita sudah berdoa dan doa itu adalah ikhtiar. Semasa kita berdoa, insya Allah akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa juga dengan ikhtiar kita tadi, sebab dan musabab. Kalau posisi kita sebagai anak berarti terus berbakti kepada orang tua. Kalau posisi kita sebagai orang tua, yang pasti meskipun kita sekarang orang tua, pasti punya orang tua. Kalau iya, kenapa anak saya seperti ini? Mungkin saya dulu seperti ini mungkin. Nah, baru kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang orang tua kita sudah tidak ada. Karena ini rangkaian ini tidak bisa diputus. Seperti halnya hujan, mendung dan Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini tidak bisa diputus. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, ridha ini juga tidak bisa diputus amalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tentunya ini hal berat saat kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyimpan hikmahnya dan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin menguji seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwa orang yang diuji itu sudah mempunyai kapasitas mengatasi dan tahan dengan masalah itu. Pasti. Baik. Saya kira itu ini gimana ya? Mungkin di luar forum. Tidak apa-apa ya. Atau sambil sarapan nanti kita sambil setelah salat suruh, tidak apa-apa, tidak apa-apa, santai saja. Supaya tidak mengalihkan yang lain. Sami-sami.